Gimana jadinya kalau kamu harus menghadapi versi tiruan dirimu sendiri yang sama kuatnya, sama cerdasnya, dan sama mematikannya? Ujian kedua dimulai. Kali ini bukan hanya tentang kekuatan, tapi tentang strategi, kelemahan tersembunyi, dan keberanian menghadapi bayangan diri sendiri. Dan meskipun Frieren adalah pahlawan yang mengalahkan Raja Iblis, dia justru gagal di ujian tahap akhir. Kenapa bisa begitu? Semua jawabannya ada di part 4 dari alur cerita Zouzou no Frieren. Yuk kita masuk ke ujian paling menegangkan di season ini. Halo semuanya, selamat datang di Animeverse ID, tempat dimana kita mengulas alur cerita anime dan manga dengan cara yang lebih hidup dan bermakna. Di part terakhir dari season 1 ini banyak banget kejutan yang mungkin gak kamu sangka. Dari labirin berisi tiruan mematikan sampai si Serie yang jadi penguji galak di ujian terakhir. Siapa yang lulus dan siapa yang gagal? Langsung aja kita mulai ceritanya. Tibalah waktunya ujian tahap kedua. Panitia bernama Sensei menjelaskan bahwa peserta harus menaklukkan sebuah labirin. Siapa yang berhasil mencapai bagian terdalam akan dinyatakan lulus. Setiap peserta juga diberi botol berisi motor golem, alat transportasi sihir darurat yang bisa membawa mereka keluar dari labirin jika menyerah. Namun, otomatis gagal ujian. Peserta boleh membentuk tim sesuai keinginan. Frieren tentu saja memilih bergabung dengan Frieren. Sensei ikut masuk ke labirin, memilih mengamati tim Frieren karena dianggap yang terkuat. Sensei memandang Frieren sebagai sosok yang sangat berwibawa. Wajar karena dia adalah anggota parti pahlawan yang pernah mengalahkan Raja Iblis. Tapi rasa hormat itu langsung sirna ketika Sensei melihat Frieren tersangkut dalam monster peti. Ternyata, meski sangat kuat dan legendaris, Frieren masih saja memiliki kebiasaan ceroboh seperti saat berpetualang dulu. Semakin dalam mereka menjelajah, semakin berbahaya pula ancaman yang muncul. Labirin ini ternyata mampu menciptakan tiruan dari para peserta. Tiruan tersebut sangat sempurna, bahkan bisa menggunakan sihir yang sama kuatnya dengan versi yang asli. Dari semua tiruan yang paling berbahaya tentu saja tiruan Frieren, karena dia adalah penyihir yang terkuat. Tiruan Frieren ditugaskan untuk menjaga gerbang terakhir, menjadikannya seperti raja terakhir dalam labirin ini. Semua peserta yang masih bertahan berkumpul di depan gerbang, berdiskusi bagaimana cara mengalahkan tiruan Frieren. Dari semua orang, Frieren adalah yang paling mengenal Frieren. Ia tahu sifat, kebiasaan, bahkan kelemahan Frieren. Meski sangat kuat, Frieren punya satu kelemahan. Ketika menggunakan sihir, kemampuan mendeteksi sihirnya terhenti sesaat. Kelemahan ini akan mereka manfaatkan. Setelah strategi disusun, Frieren dan Frieren masuk ke dalam gerbang untuk menghadapi sang raja terakhir. Sementara peserta lain bertugas menghadapi tiruan lainnya di luar. Pertarungan pun terjadi di berbagai tempat. Yubel, penyihir berambut hijau, mengejutkan semua orang dengan sihir potongannya. Sihir ini bergantung pada keyakinannya. Selama ia yakin bisa memotong objek di depannya, maka akan terwujud. Dengan keyakinan itu, Yubel berhasil mengalahkan tiruan Sensei yang dianggap terkuat kedua setelah Frieren. Sementara itu, di dalam ruang terakhir, pertarungan sengit antara Frieren dan tiruannya berlangsung. Frieren diminta untuk menyembunyikan sambil menekan energi sihirnya. Saat Frieren berhasil memancing perhatian tiruannya, Frieren menyerang sesuai rencana. Serangan itu tepat sasaran. Namun belum cukup untuk mengalahkan tiruan Frieren. Tiruan itu pun murka dan mulai menyerang Frieren. Saat perhatian tiruan benar-benar teralihkan, Frieren secara diam-diam melancarkan serangan dari belakang. Dengan satu serangan kuat, tiruan Frieren akhirnya berhasil dikalahkan. Setelah itu, Frieren membuka gerbang, di mana terdapat kristal ungu semacam jantung labirin yang menjadi sumber semua tiruan. Setelah kristal itu dihancurkan, semua tiruan yang ada di luar menghilang secara permanen. Dengan ini, ujian tahap kedua selesai. Semua peserta yang masih bertahan dinyatakan lulus. Sensei melaporkan hasil ujian ini kepada petinggi asosiasi. Pemimpin biro sihir adalah seorang elf bernama Serie. Tubuhnya kecil, berambut kuning, dan terlihat imut. Dia juga merupakan guru dari Flamme, sehingga hubungannya dengan Frieren cukup dekat. Serie merasa kecewa dengan hasil ujian kali ini. Menurutnya, peserta yang lolos terlalu banyak dan
dianggap tidak memenuhi kualifikasi. Jika saja Frieren tidak ada, mereka mungkin tidak akan bisa bertahan. Karena itu, Serie memutuskan untuk turun langsung sebagai penguji untuk ujian tahap 3. Ujian tahap 3 sangat sederhana, yaitu wawancara langsung dengan Serie untuk menilai kelayakan para peserta. Peserta pertama adalah Kane. Bahkan sebelum ia sempat berbicara, Serie langsung menolaknya. Begitu juga dengan 4 peserta berikutnya. Semua dinilai tidak layak menerima gelar penyihir kelas 1. Lalu tibalah giliran Frieren. Berbeda dari sebelumnya, mereka berbincang cukup lama. Meski tahu bahwa Frieren sangat kuat dan merupakan salah satu anggota parti pahlawan yang mengalahkan Raja Iblis, Serie tetap menolaknya. Alasannya, Frieren tidak memiliki ambisi. Ia mengikuti ujian ini hanya karena ingin masuk ke wilayah utara, bukan karena ingin kejayaan atau gelar. Karena itulah Frieren tidak diluluskan. Selanjutnya adalah Feren. Serie terkejut mengetahui bahwa Feren bisa melihat fluktuasi energi sihirnya. Hanya sedikit orang yang memiliki kemampuan ini. Feren pun dinyatakan lulus. 5 peserta lain, Denken, Yubel, Len, Wirbel, dan Metode juga dinyatakan lulus setelah Serie berbincang langsung dengan mereka. Dengan begitu, ujian kenaikan tingkat akhirnya selesai. Malam harinya, para peserta yang lulus menerima penganugerahan gelar penyihir kelas 1 di istana Serie. Sementara itu, Frieren hanya bisa menunggu di luar karena ia tidak lulus. Untungnya, Stark menemani Frieren selama menunggu. Pagi harinya, mereka pun beranjak pergi untuk melanjutkan perjalanan. Nah, itu dia rangkuman alur cerita Soson of Frieren Season 1 Part 4. Ini adalah part terakhir alur cerita Soson of Frieren berdasarkan animenya. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, komen pendapatmu, dan subscribe biar nggak ketinggalan part selanjutnya. Karena selanjutnya, aku akan melanjutkan alur cerita Soson of Frieren berdasarkan manganya. Oke, sampai jumpa.